Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam sejahtera. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dari jurusan Akuntansi kelas Akuntansi 19D dengan nomor induk mahasiswa 1057311143119 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Auditing 1 oleh Ibu Saidah Said SEMAK atas ilmu yang telah diberikan selama semester ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mempresentasikan sedikit tentang materi yang telah saya terima dalam semester ini. Materinya yaitu audit plan, audit program, audit prosedur dan teknik audit, resiko audit dan materialitas. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu audit plan atau perencanaan pemeriksaan, di mana audit plan adalah perencanaan suatu audit yang melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan tersebut atau perikatan yang diaudit dan pengembangan rencana audit. Standar pekerjaan lapangan pertama menurut IAPI 2011-310.1, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Perencanaan dan supervisi berlangsung terus-menerus selama audit dan prosedur yang berkaitan seringkali tumpang tindih atau overlap. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan banyak hal. Antara lain yang pertama yaitu masalah yang berkaitan dengan bisnis satuan usaha dan industri yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu kebijakan dan prosedur akuntansi satuan usaha. Yang ketiga yaitu pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Yang keempat yaitu penetapan tingkat resiko pengendalian yang direncanakan. Dan masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan agar dapat membuat perencanaan audit dengan baik. Auditor harus memahami bisnis klien dengan sebaik-baiknya, termasuk sifat dan jenis usaha klien. Hal-hal ini membantu auditor dalam banyak hal, seperti yang pertama yaitu mengidentifikasi bidang yang memerlukan pertimbangan khusus. Yang kedua yaitu menilai kondisi yang di dalamnya data akuntansi yang dihasilkan, diolah dan direview dan dikumpulkan dalam organisasi. Yang ketiga yaitu menilai kewajaran estimasi seperti penilaian atas persediaan, depresiasi penyisihan, piutang ragu-ragu, persentase penyelesaian kontrak jangka panjang. Yang keempat yaitu penilaian kewajaran representasi manajemen. Seorang auditor harus menyusun audit plan segera setelah acknowledgement letter disetujui oleh klien. Adapun isi atau list dari audit plan mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu hal-hal mengenai klien seperti bidang usaha klien, alamatnya klien, nomor telepon perusahaan klien, status hukum perusahaan, kebijakan akuntansi seperti buku penjualan, pembelian, kas, dan memorial klien, laporan posisi keuangan. Yang kedua yaitu hal-hal yang mempengaruhi klien bisa didapat dari majalah-majalah ekonomi atau surat kabar, antara lain Business News atau Ekonomi Keuangan Indonesia. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu rencana kerja auditor. Nama-nama staf dan waktu pemeriksaan, jenis-jenis jasa yang diberikan, general auditor atau special audit, dan time schedule. Audit plan harus terus di-approve oleh partner. Adapun materi yang kedua yaitu audit program. Audit program adalah kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Audit program yang baik harus mencantumkan 3 hal, yaitu tujuan pemeriksaan, prosedur audit yang akan dijalankan, dan kesimpulan pemeriksaan. Audit membantu seorang auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan.
Sebagian KAP atau kantor akuntan publik menggunakan audit program yang sudah distandarisasi dan digunakan di setiap kliennya. Namun sebagian lagi menggunakan audit program yang disusun sesuai kondisi dan situasi yang ada di perusahaan. Adapun materi yang ketiga yaitu audit prosedur dan audit teknik. Audit prosedur adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan dan sangat-sangat diperlukan oleh seorang asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Adapun jenis-jenis audit yang sering digunakan oleh auditor yaitu prosedur analitis, di mana prosedur analitis yaitu sebuah prosedur dengan melakukan evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain atau data keuangan dengan data non-keuangan. Yang kedua yaitu inspeksi, yaitu pemeriksaan terperinci terhadap dokumen. Yang ketiga itu reforming. Pada prosedur ini, seorang auditor melakukan pengulangan kegiatan yang berupa perhitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan klien. Dan masih banyak yang pun jenis-jenis audit. Contohnya perhitungan ulang jumlah total di jurnal, biaya depresiasi, biaya bunga, terutang, dan penjumlahan dalam rekonsiliasi bank. Dan masih banyak jenis-jenis audit prosedur yang sering dilakukan oleh auditor. Audit prosedur dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti yang cukup untuk mendukung pendapat seorang auditor atas kewajaran laporan keuangan. Untuk itu dilakukan audit teknik, di mana audit teknik yaitu cara-cara untuk memperoleh audit evidence seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, tanya jawab, dan yang lainnya. Adapun jenis-jenis teknik audit ada 4, yaitu audit ekstern, di mana audit ekstern yaitu audit yang dilakukan oleh seorang auditor luar untuk melakukan verifikasi terhadap kekurangan laporan keuangan bank yang dilakukan secara mendalam terhadap beberapa aspek. Yang kedua yaitu audit intern, di mana audit ini yang dilakukan oleh auditor intern untuk memastikan tidak terjadi manipulasi tugas serta tanggung jawab pengurus dan komisaris telah dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga yaitu audit horizontal, praktek operasional pengawasan intern melalui penelitian prosedur akuntansi. Kegiatan ini lazimnya dilakukan oleh akuntan publik. Dan audit yang terakhir yaitu audit kas, pemeriksaan buku khusus mengenai transaksi kas dalam jangka waktu tertentu untuk meneliti kelengkapan, kebenaran, dan sahnya suatu transaksi kas itu, serta untuk menetapkan apakah seluruh pemeriksaan kas telah dibukukan. Dan materi yang terakhir yaitu resiko audit dan materialitas, di mana resiko audit adalah resiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Menurut SA seksi 312, jenis-jenis risiko yaitu ada 3, risiko bawaan dan risiko pengendalian, dan terakhir risiko deteksi, di mana risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo, akun, atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Dan risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian interentitas. Di mana risiko yang terakhir itu risiko deteksi. Risiko deteksi bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi.
Adapun materialitas menurut SA 320 yaitu kesalahan penyajian termasuk penghilangan dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual atau agregat diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut seperti seorang investor. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.